Selamat siang peserta didik kelas 11 Bisnis Jaringan Pemasaran. Pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran pengelolaan bisnis retail. Materi yang akan kita bahas adalah tentang keselamatan dan kerja. Intinya seperti itu. Ya, Bapak ya. Ya, ini dia. Keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Itu disingkatnya K3. Materi ini setiap tahun pasti keluar ya. Ujiannya pasti keluar. Apapun nanti bentuknya, entah kalian ya pilihan ganda atau segala macam. Ini keluar. Karena memang kalau dulu memang dia tersendiri K3 ini ya. Jadi ini dia. Jadi materi ini pasti akan dikeluarkan dalam ujian. Ya, jadi Bapak mohon perhatian kalian. Ini materinya, yang pertama kita membahas tentang kesehatan kerja. Ya. Sekarang definisi kesehatan kerja itu apa? Ini ya. Menurut Mangkunegara, ini sudah ada di buku. Bapak hanya mengambil meringkas yang sepintas-sepintas. Kalau Bapak catat semua nanti waktunya tidak cukup. Ini menjelaskan bahwa kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Ya, jadi tujuannya jelas ini untuk kesehatan kerja. Semakin orang itu sehat, maka produktivitas kerjanya juga semakin baik. Dan sakit bukan hanya demam atau pilek atau apa, bukan. Buat emosi, mental ya. Maka nanti akan kita jelaskan. Kalau kalian kurang paham, baca buku LKS yang telah kalian berikan. Ini penting untuk nanti kalian bekerja itu seperti apa. Sedangkan menurut Martis dan Johnson ya, menyebutkan bahwa kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi umum. Jadi kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Ini faktor yang menentukan status kesehatan. Menurut Bloom, ya, status kesehatan seorang ditentukan 4 faktor. Pertama, lingkungan. Lingkungan ini lingkungan fisik berupa alami atau buatan, kimia, logam, organik, biologis, virus, bakteri, ya sekarang kan ya. Dan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, dan tingkah laku. Ketiga, pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, perawatan, dan pengecatan. Keempat, genetik yang merupakan faktor bawaan setiap manusia. Pekerja yang sehat, nah ini kesimpulannya ya, memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan pekerjaan yang terganggu, ini bukan menentukan, yang terganggu kesehatannya, sehingga menentukan kesehatan pekerja. Faktor yang menentukan kesehatan pekerja. Menurut Simanjuntak, ini kesehatan seperti kurangnya pencahayaan yang mengakibatkan sakit mata. Kedua, tidak adanya sirkulasi udara sehingga debu-debu atau partikel kecil mengganggu sistem pernapasan pekerja. Ketiga, pekerja yang bekerja dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Keempat, tingkat kebisingan yang melebihi batas ambang pendengar yang mengakibatkan ketulian pada pekerja. Tindakan-tindakan untuk mencegah kesehatan kerja. Yang pertama, pemeriksaan pekerja secara berkala. Kedua, memberikan keterangan prosedur kerja sebelum kerja. Ketiga, pembuatan ventilasi yang baik. Keempat, mengubah cara-cara kerja yang dapat menyebabkan penyakit kerja. Dan yang kelima, pemakaian alat-alat pelindung diri secara teratur dan disiplin untuk menghindari risiko kecelakaan kerja. 2. Keselamatan kerja. Definisi keselamatan kerja.
Ya, ini menurut Wilson adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Menurut Ripai, ini Ripai ya, ini adalah perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Swasto mengupakan bahwa faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja sehingga berakibat terhadap kecelakaan kerja. Alasan pentingnya keselamatan kerja. Ya, menurut Wilson adalah satu, moral. Ya, ini merupakan manusia, penjelasannya, manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi, itu moral. Hukum. Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko kerja yang ditimbulkan dari setiap pekerjaan. Ketiga, ekonomi. Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja dialami oleh pekerja. Faktor yang menentukan kondisi pekerja. Kondisi bangunan adalah tempat atau bangunan yang digunakan untuk tempat bekerja. Apakah telah memenuhi kriteria keselamatan bagi penghuni bangunan tersebut. Faktor-faktornya menentukan kondisi pekerja yaitu kondisi mental dan fisik. Kedua, kebiasaan kerja yang baik dan aman. Ketiga, pemakaian alat-alat pelindung diri. Ya, ini yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja adalah merupakan salah satu faktor yang penting atas terlaksananya kegiatan perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat K3 merupakan suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan keamanan risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Adapun pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Prawostono Suyadi, ini ya, menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan agar tugas pekerjaan di wilayah kerja dapat berjalan. Menurut Sibarani Mutiara dan menurut Debnakes. Ini Debnakes adalah segala upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak langkah-langkah identifikasi, analisis dan pengendalian bahaya dengan menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Kedua, setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Yang ketiga, setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial. Sedangkan menurut Mangkunegara, tujuan keselamatan kerja. Ini banyak ya, Bapak hanya ngambil sepintas saja. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Sedangkan menurut Filippo, tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Adanya dukungan dari pimpinan puncak. Kedua, ditujukan direktur keselamatan. Yang ketiga, rekayasa pabrik dan kegiatan yang aman. C. Peranan kesehatan kerja dan keselamatan. Yang pertama, untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Yang kedua, untuk menjamin